Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Francisca dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma Francisca. Pagi Joshua. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Nah, Oma, hari ini tanggal 20 April. Kita ingin mendengarkan kisahnya siapa, Oma? Kisahnya Santa Agnes dari Montepulciano, Biarawati. Wah, namanya unik ya. Santa Agnes dari Montepulciano, seorang biarawati. Baik, langsung saja Oma. Bagaimana kisah kehidupan awal dari Santa Agnes ini, Oma? Asal dan kehidupan awal, Agnes berasal dari Italia. Ia dilahirkan dekat kota Montepulciano, Italia, tahun 1268. Itulah sebabnya ia berdasarkan asalnya, maka ia dinamakan Agnes dari Montepulciano. Baik. Usianya baru 9 tahun, ia memohon kepada ayah ibunya untuk diizinkan tinggal di biara Dominikan, dekat tempat tinggal mereka. Baik. Agnes amat senang bersama para biarawati mereka dalam doa dan ketenangan. Bekerja keras juga. Meski Agnes masih muda, ia mengerti mengapa para biarawati bisa hidup dan berdoa dengan baik. Itu terjadi sebab mereka ingin bersatu dengan Yesus. Baik, jadi sejak awalnya, sejak masa mudanya ternyata Agnes ini telah hidup di lingkungan para biarawati begitu ya, sehingga akhirnya Agnes pun ada panggilan gitu, tertarik untuk menjadi biarawati. Baik, selanjutnya Oma, bagaimana kisah panggilan dan karya pelayanan dari Santa Agnes ini, Oma? Agnes akhirnya memutuskan mengikuti panggilan dalam dirinya seorang biarawati. Baik. Dalam biara, Agnes yang masih remaja melakukan mati raga dengan keras. Kesucian hidupnya segera menjadi teladan bagi penghuni biara lainnya. Agnes menjalani hidup asketis yang lebih keras dari siapapun dalam biaranya. Setiap hari ia makan hanya sekerat roti dan minum segelas air. Ia tidur di tanah dan menggunakan batu sebagai bantalnya. Menyaksikan kesalehan semua saudaranya dalam biara menghormatinya. Agnes adalah rubiah remaja yang penuh dengan karunia rohani karena ia senantiasa lemah lembut dan baik hati, meskipun terkadang perasaan hatinya tidak demikian. Tuhan memenuhi panggilan dengan sukacita dan sekali waktu menganugerahinya dengan karunia rohani dan visi dari Bunda Maria. Baik. Suatu ketika dalam sebuah versi yang diterimanya, Bunda Maria bahkan mengizinkan Agnes membopong kanak-kanak Yesus dalam pelukannya. Masih sangat belia, Agnes terpilih menjadi kepala biara atau muder. Untuk usianya yang masih muda itu, maka ia harus minta izin khusus dari Paus Nikolas keempat. Agnes selalu berusaha adil dan jujur kepada semua biarawati. Ia selalu mencamkan dalam hati bahwa segala sesuatu ia lakukan bagi Yesus. Ia percaya bahwa Yesus sendiri yang sesungguhnya mengurus biara, ia yang menerima mereka. Agnes sering kali menderita sakit, tetapi ia selalu sabar, bahkan
Jika penyakitnya amat parah sekalipun, ia tidak pernah mengeluh ataupun mengasihi dirinya sendiri. Sebaliknya, ia mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, para biarawati tahu bahwa keadaan tidak membaik. Mereka merasa amat sedih. Jika kalian mengasihi aku, tentulah kalian akan bergembira. Demikian kata Agnes. Sebab aku akan segera masuk dalam kemuliaan Yesus. Baik, jadi tadi Oma sudah menjelaskan bahwa ternyata hidup sebagai biarawati, Agnes ini ternyata hidupnya sangat keras begitu ya dibandingkan biarawati yang lainnya. Bahkan tadi dengan hidup yang keras itu akhirnya Agnes ini dihormati begitu. Nah, tetapi karena mungkin hidupnya yang agak hidup rohani yang keras begitu. Nah, Agnes ini dipilih menjadi pemimpin biara. Nah, tetapi dalam perjalanannya dia sering sakit begitu ya. Tetapi menariknya dia tidak merasa itu sebagai penderitaan, justru itu dia anggap sebagai sebuah kegembiraan begitu. Baik, akhirnya Oma, kisah akhir dari hidup Santa Agnes itu seperti apa dan bagaimana gereja kemudian menghormatinya sebagai seorang kudus begitu, Oma? Sekitar tahun 1300, penduduk Montepulciano membangun biara baru untuk memikat Agnes kembali kepada mereka. Suster Agnes mendirikan sebuah biara di bawah pemerintahan Dominikan dan menjadi pemimpin biara di sana sampai kematiannya. Agnes terkenal karena penglihatannya. Dia menggendong bayi Kristus di pelukannya dan menerima komuni kudus dari seorang malaikat. Dia mengalami levitasi dan dia melakukan keajaiban bagi umat beriman di wilayah tersebut. Hingga kini dia masih dihormati di Tuscany. Suster Agnes akhirnya wafat pada tahun 1317 dalam usia 49 tahun. Para biarawan Dominikan berusaha mendapatkan balsam atau mur untuk mengawetkan jenazahnya. Namun ditemukan bahwa ia mengeluarkan batu manis dengan sendirinya dan anggota tubuhnya tetap lentur ketika jasadnya dipindahkan bertahun-tahun setelah kematiannya ke gereja biara. Ternyata jasadnya tidak rusak. Pada tahun 1435 jenazahnya dipindahkan ke gereja Domenico Orvieto. Ia dikoordinasi dan dinyatakan kudus sebagai santa pada tahun 1726 oleh Paus Benedictus yang ke-13. Makamnya menjadi tempat ziarah. Banyak orang datang mohon bantuan doanya dan mohon pertolongannya. Salah seorang di antara para peziarah adalah Santa Catarina dari Siena. Baik, luar biasa sekali kisah yang sudah diceritakan oleh Oma Francisca tentang Santa Agnes ini. Jadi memang sampai akhir hidupnya pun ternyata ada mukjizat begitu ya, ada keajaiban bahwa ternyata jenazah Suster Agnes ini tidak rusak begitu, bahkan sampai bertahun-tahun ketika dipindahkan jasanya tidak rusak. Dan inilah yang kemudian menyebabkan kenapa gereja menghormati Suster Agnes ini dan kemudian dikanonisasi dan dinyatakan kudus sebagai santa begitu. Dan ternyata masih banyak orang yang berziarah untuk memohon doa perlindungannya. Dan menariknya tadi Oma menyampaikan bahwa di bagian terakhir bahwa salah seorang dari para berziarah itu ada Santa Catarina dari Siena, yang ini adalah juga seorang santa begitu ya. Jadi nanti kita akan lihat kisahnya tentang Santa Catarina dari Siena ini.
Baik, terima kasih Oma Francisca sudah membagikan kisah kepada kita tentang Santa Agnes dari Montepulciano, seorang biarawati. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Agnes dari Montepulciano, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.